Aku bukan tipe orang yang kayak mengungkapkan dengan kata-kata romantis gitu soalnya. Oke, jadi Hey guys, what's up? It's me, Cinta Laura Kiel, dan ini adalah acara terbaru aku, Bicara Cinta. Dan hari ini aku punya bintang tamu yang spesial banget, yang dapetin schedule-nya susah banget sampai harus maksa-maksa manajernya. I'm so sorry, Sanjay. Dan ini adalah bintang tamu kita hari ini, Angga Yunanda. Hello, hi. How are you? Good. Udah lama nggak ketemu rasanya. Rasanya udah. Walaupun baru berapa hari ya. Nggak nyampe 3 hari yang lalu nggak sih? 4 hari yang lalu. Tapi aku udah biasa ketemu kamu setiap hari. Iya. Jadi rasanya 3 hari tanpa kamu tuh it's like my world's ending. But you miss me, right? Sangat. Aku harap dia nggak bohong hanya karena depan kamera. Enggak lah. But okay, sebelum aku mulai nanya-nanya yang lain, kita main game dulu ya. Oke, wow, games apa nih? Beer pong. Oke. Nggak, jangan khawatir guys, nggak ada alkohol di acara ini. Hanya konsepnya beer pong. So, let's get to it. Oke, Angga, kamu siap untuk kalah? Oh, aku bakal menang sih. Oh, oke. Let's see, aku nggak mau terlalu cocky juga. I'm gonna start, ladies first. Oke, pertanyaannya buat kamu. Dan tunjukin ke kamera biar kita tahu kamu nggak bohong. Apa? Hey! Apa? Show the camera. Tunjukin cara nembak yang paling romantis. Oh, contohin. contohin. Contohin ke aku. Aduh, gimana? Oke, nggak tahu, come here. Gimana? Aku bukan tipe orang yang kayak mengungkapkan dengan kata-kata romantis gitu soalnya. Oke, jadi kamu hanya pegang tangan dia. Enggak juga sih, iya sih, pegangin. Dan, Kayak aku telepatik. oke. Tatapan matanya aja udah bikin aku meleleh. Oke, gitu ya. Gitu. Oke. Dia ngomong sendiri. It's okay. Aku tunggu hadiahnya. Nanti ya. Your turn. Oke. Oke, yuk. Scene romantis apa yang paling bikin kamu nervous sepanjang karir kamu? Scene aku sama kamu. Ya guys, kita belum bisa ngasih tahu kalian, tapi ada scene di film kita nanti yang akan membuat nama fanbase kamu apa? Angga Yunanda Lovers. Angga Yunanda Lovers mungkin marah, tapi Enggak lah. enggak ya, enggak. Oke, enggak. Tapi oke, itu beneran. Iya, Kamu belum pernah harus ngelakuin scene seperti itu? pernah. Tapi yang paling nervous sama kamu. Oh, oke. Oke, Tadi aku tahu kamu pasti enggak kan? Enggak nervous kok, nervous. Karena udah jam 3 pagi guys. Oh iya bener. Oh, finally. Bikin alarm untuk bangunin orang dalam versi ASMR. Terus vokal dulu. Kan biar suara alarm ASMR-nya seksi. Hi sweetheart, wake up. That's so creepy. Rise and shine, baby. Time to wake up. Wake up, sleepyhead. Serem nggak kalau ada cewek gitu? Enggak. Enggak. Aku bakal pakai alarm ya kon. One more. Oke. Oh no! Enggak. Wah, anjir. Deskripsikan partner idamanmu dalam 3 kata. Ini aku yang jawab. Aku akan jawab juga. Aku Oke. dulu karena aku mau kamu yang jawab terakhir. Partner idamanmu pintar yang pastinya, secure dengan dirinya sendiri, dan punya selfless. Orang yang punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yeah. That's mine. What about yours?
dia tuh harus cinta sama keluarganya sih. Dan aku suka banget cewek yang confidence, percaya diri. Dan Last yang ketiga, aku suka banget cewek yang apa ya, punya kepribadian yang baik gitu, kayak yang bagus, ceria, yang kayak apa ya, aku nggak terlalu suka cewek yang terlalu serius, jujur gitu. Okay. Jadi So someone who's goofy, someone who's happy-go-lucky. yeah. Aww, that's beautiful. Pasti you'll find her. Anyway, kalau aku boleh nanya kamu sejujur itu, kamu kayak gimana dulu sebelum masuk industri entertainment? Aku orang yang bener-bener pendiam banget. Tapi sekarang Parah. juga. Sekarang masih ya? Wait, guys. Waktu kita syuting bareng, Angga tuh bisa lagi break kan aku pikir, oh dia pasti bonding sama aku Yeah. supaya lebih dapat karakter. Enggak, dia jalan-jalan muter-muter sendiri, nggak jelas. And I'm like, am I that boring? Sampai-sampai kamu nggak mau duduk sama Enggak, aku? kayak gitu. Atau takut ada yang marah? Enggak lah. Enggak. Oke. Iya, itu sebelumnya jauh lebih parah dari itu gitu. Bahkan dulu aku nggak tahu ya kenapa aku minderan gitu orangnya, dan mungkin sampai sekarang masih ada dikit doang sih. Dan itu aku berusaha tingkatin sampai sekarang gitu. Tapi kenapa minder? Aku nggak tahu juga kenapa. You know what people say about you, right? Kamu tahu kebanyakan hal yang orang bilang tentang kamu positif semua. Jadi apa yang kamu minderin? Aduh, nggak tahu, ngerasa kayak orang bakal ngejudge aja gitu. Kamu pernah dibully waktu masih kecil? Hmm, Yang membuat kamu merasa dijudge orang dan takut pendapat orang lain? pernah. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Menurut kamu itu menimbulkan trauma nggak dalam hati atau pikiran kamu yang membuat kamu seperti sekarang? Dulu pernah ngerasain pas kecil tuh ada memori-memori yang mungkin kurang enak buat aku pribadi sebagai anak gitu, yang membuat aku jadi nggak terlalu nyaman kalau ada di keramaian, sosialisasi sama orang-orang gitu. Tapi mungkin orang tua aku ngerasain hal itu ya. Karena pas SD aku tuh kayak bener-bener jarang banget mau keluar rumah gitu. Kalau nggak sekolah ya udah di rumah aja gitu. Dan jujur pas kecil aku juga nggak terlalu tahu itu kira-kira kenapa ya gitu. Kok gue nggak kayak interest aja gitu buat ada di luar main sama teman-teman gitu. Kalau kalian merasa minder atau malu, cobain sesuatu yang memaksa kalian untuk harus berhubungan dengan banyak orang atau berdiri di panggung. Karena satu-satunya cara untuk kita menjadi lebih confident, lebih baik, dan juga belajar dari kesalahan kita adalah mencoba sesuatu yang baru yang mungkin kita nggak nyaman, tapi kita harus hadapin. Ya, harus keluar sih dari zona nyaman kita sendiri kan. Angga Yunanda aslinya itu seorang yang romantis, apakah bad boy in disguise, apakah ya gitu aja? Aku nggak bisa nilai diri aku sendiri sih. But are you the jealous type? Dikit. Lumayan. Apa yang membuat kamu bisa jealous? Kalau boleh jujur, aku tuh selalu hampir semua pasangan-pasangan aku atau kayak mantan aku yang dahulu tuh emang kebetulan kerjanya juga di entertainment juga gitu. Okay. Jadi aku kayak ngerasa ya udah lumayan bisa membedakan lah kira-kira ini emang untuk pekerjaan atau ternyata ada hal yang mungkin jadi terbawa lebih gitu. Bayangin scenario gini, misalnya kalian diundang ke acara award, Okay. and you go with your girlfriend, terus tiba-tiba your ex-girlfriend's boyfriend, your girlfriend, atau mantannya pacar kamu ada di situ, how would you react? Kan itu mantan, harusnya kamu chill aja dong. Chill aja sih. Dia kan ada di sebelah kamu, pegang tangan kamu, ngapain? Tapi kelihatannya kamu nggak nyaman. Oke, dia nggak nyaman guys, dia nggak nyaman. Berarti kamu orang posesif dong. Tapi pasti ada lah rasa kayak kurang nyaman aja gitu. Tapi kamu ngerti bahwa at the end of the day kita nggak bisa maksa partner kita untuk nggak berhubungan dengan teman-teman yang mereka punya, mau itu cewek atau cowok. Aku kan? tapi emang tipe orang yang nggak pernah ngekang juga sih. Kalian tahu nggak sih possessiveness itu atau menjadi orang yang posesif bisa jadi salah satu karakteristik hubungan yang toxic. Karena kalau kita dalam suatu hubungan harusnya kita mempunyai trust atau kepercayaan untuk
ya membiarkan pasangan kita berteman dengan siapa aja yang mereka mau selama teman-teman mereka juga influence yang baik dalam hidup mereka. Benar. You know, and makanya komunikasi dan komunikasi secara sehat yang penuh compassion dan empati juga penting, ya kan? Ya, aku juga nggak pernah setuju sih sama yang namanya hubungan toksik gitu, karena aku kayak nggak masuk aja di teori pribadi aku sendiri. Gitu. Kamu pernah nggak punya pengalaman misalnya pasangan kamu bilang, oh kamu nggak boleh adegan romantis ini sama lawan main kamu, atau kamu nggak boleh ngelakuin kissing scene, atau sebaliknya, pernah nggak kamu ngelakuin itu ke pacar kamu? Enggak sih, aku nggak pernah dilarang, dan aku juga nggak pernah ngelarang selama itu emang hubungan untuk profesional kerja ya. Iya, selama ada di script. Iya, selama emang beneran dilakukan untuk kepentingan pekerjaan gitu. Tapi dia open banget sih selama itu masalah pekerjaan. Tapi dia open banget, berarti sekarang ada. Kamu bilang, tapi dia open banget, berarti sekarang ada. Guys, aku ulik nggak ya? Sekarang ada ya? Ada. Oh, ada. Mau ada atau nggak ada, kita kan nggak mau fans cewek kamu sakit hati. Tapi biasanya kalau berantem sama pasangan kamu, itu kamu gimana mengatasi situasi itu? Pasti setiap hubungan ada yang namanya mungkin ya nggak sependapat, nggak sepaham, atau mungkin kita beradu argumen satu sama lain gitu. Tapi untuk aku pribadi, aku nggak akan pernah berargumen kalau aku lagi dalam keadaan emosi atau marah. Oh my God, really? Iya. So good. Oke, sorry. Lanjut. Jadi aku pasti terpesona. bakal nunggu misalnya kayak ya udah kita calm down dulu gitu, karena menurut aku nggak akan ada argumen yang bisa menyelesaikan masalah kalau kita itu lagi dalam keadaan emosi gitu. Karena menurut aku nggak bakal jernih juga apa yang mungkin kita butuhkan untuk menjadi solusi salah satu permasalahan kita gitu. You know, I'm very proud of you. I mean, kamu masih muda banget, tapi kamu udah bisa berpikir gini. Karena kalau aku ngelihat memori pacaran aku pernah punya pengalaman di mana saat marahan sama partner aku, dia malah hilang beberapa hari dan nggak berusaha untuk komunikasi. Dan dengan cara itu, dia membuat aku bersalah. Padahal kan dalam suatu masalah dalam hubungan kan, kita nggak bisa selalu bilang, oh hanya salah orang ini atau hanya salah orang itu. Biasanya dua-duanya pasti ada salah dan ada benarnya, iya kan? Dan aku basically I'm saying bahwa aku pernah merasakan yang namanya hubungan toxic di mana komunikasinya sangat jelek sampai-sampai setiap ada masalah lama-lama aku berpikir bahwa aku yang membuat kesalahan itu, padahal enggak. Memang mantan aku waktu itu memanipulasi aku untuk membuat aku berpikir bahwa semuanya salah aku, dan oleh karena itu aku terus menjalani hubungan itu karena merasa I have to make it right, Nah, teman-teman, cowok-cowok di luar sana, jangan jadi cowok yang toxic, jadi cowok kayak Angga Yunanda aja. Aku juga masih belajar sih, Pressure. Okay, so sorry, ini pertanyaan egois dari aku ya, karena kamu kan tahu aku pro women banget. Kalau ditanya who run the world, aku akan bilang girls. Who run the world? Girls. Who run the world? Pengen tahu nih, kamu sendiri kan orang yang sangat sukses, yang hebat, yang udah meng-accomplish banyak dalam hidup kamu yang sangat singkat ini. Tapi kalau this is just if kamu punya partner yang meraih kesuksesan lebih banyak daripada kamu, bagaimana reaksi kamu? Kenapa aku tanya pertanyaan ini? Karena kita tahu ada orang-orang di luar sana yang nggak akan bahagia dengan itu, dan mungkin merasa insecure, dan karena insecure mereka malah jadi partner yang tidak baik. Aku ngerasa ya aku bakal nge-support itu gitu. Bukan berarti kita bakal aku bukan tipe orang yang pengen matahin semangat orang juga, dan aku selalu nge-support apapun yang terbaik buat mereka gitu. Tapi aku tahu ini pasti bakal jadi pilihan yang sulit gitu buat mungkin cowok-cowok di luar sana gitu. Karena aku juga punya beberapa temen yang ngerasa mungkin kayak partner ceweknya dia mungkin jauh lebih hebat dari dia atau jauh lebih sukses dari dia gitu. Dan aku juga banyak banget mendengar gitu dari perspektif cowoknya sendiri gitu, dari perspektif ceweknya sendiri juga gitu. Dan aku ngerasa yang harusnya nggak ada yang salah dari itu gitu loh. Tapi kamu bisa bayangin nggak kemungkinan opini atau pendapat kamu berubah? Kenapa aku nanya ini?
kembali lagi, aku pernah punya pengalaman di mana, aku dekat sama cowok dan awalnya dia merasa sangat bangga dan juga bahagia dengan kesuksesan yang aku punya. Tapi setelah pacaran beberapa bulan dan dia melihat, perkembangan aku, kebanggaan itu hilang dan berubah menjadi insecurity, jealousy, dan juga bisa bilang agak dendam sih. Mungkin dalam pikiran dia adalah, oh aku bisa kehilangan perempuan ini nih, karena dia hebat, dia bisa dapetin siapa aja. Padahal enggak kan, kalau perspektif aku sebagai cewek, kalau kita udah milih cowok, we're with them because we love them. We're with them because we like them. Yeah. Kita nggak akan milih orang itu kalau kita emang nggak benar-benar suka dan sayang sama mereka. Jadi harusnya jangan diminderin. Do you see that possibly happening to you? Mungkin suatu hari? Buat aku ya, kalau kayak gitu emang belum dewasa aja sih. Karena gini ya, akan sangat susah misalnya cuma salah satu pihak yang istilahnya ngegendong pasangannya gitu loh. Kalau emang pasangannya dua-duanya nggak support satu sama lain, pasti bakal susah untuk membangun relationship bersama gitu. Jadi menurut aku sebelum itu berlanjut ke jenjang yang lebih serius, menurut aku ya udah kita udahin aja gitu. Karena ya gimana pun ya kalau kita nantinya misalnya kayak menikah, punya anak, kita masing-masing punya pasangan sendiri. Kalau sorry, bercanda. ya gitu, jadi pokoknya akan susah sih kalau cuma salah satu doang yang berusaha terus gitu. Jadi menurut aku kalau emang dari awal susah untuk bisa sependapat tentang hal-hal yang mungkin jadi fokus kita dalam hidup, menurut aku jangan dipaksain gitu, sebelum akhirnya itu bakal malah jadi beban batin buat diri kita sendiri, dan itu juga nggak baik kan juga buat diri kita. Yeah. Well, wise answer, my friend. So how do you view women in general? Aku termasuk orang yang lumayan dekat sih sama ibu, sama kakak aku juga gitu, dan aku juga banyak belajar sih dari mereka. Ini salah satu yang aku belajar juga sih tentang mengatur emosi gitu dari mereka gitu, karena mereka orang pertama yang memberikan kayak pembelajaran hidup yang real gitu loh. Gimana kalau emang misalnya ada masalah, jangan dilakukan dengan emosi gitu. You learned a lot from them, dan aku ngeliat kamu bisa bilang wise banget untuk umur kamu. Dengan semua knowledge yang kamu punya, dan bagaimana kamu mencari solusi untuk masalah-masalah kamu. Kamu pernah nggak sih ngalamin toxic relationship? Kamu merasa pernah nggak? Ini aku jujur deh. Okay. Dulu pas beberapa tahun yang lalu lah, aku pernah pacaran dan aku mengalami apa yang pacar kamu lakukan ke kamu, yang kamu ceritakan itu. Dan aku sadar kalau ternyata itu adalah hal yang salah. Dan itu adalah bukan sesuatu relationship yang sehat. Dan itu yang berusaha aku perbaiki gitu sampai sekarang gitu. Kalau kesimpulan yang aku ambil dari pembicaraan aku dan Angga adalah satu, saling support itu penting sekali. Komunikasi yang sehat dan baik dan penuh compassion dan empati juga penting. Jangan berusaha mencari solusi untuk suatu masalah kalau kita masih dalam kondisi marah, sedih, stres. Take a deep breath, take a step back, and communicate. Terus janganlah posesif, biarkanlah partner kita, mencari jalan hidup mereka sendiri. Karena kalau emang udah takdir untuk bersama, pasti you guys will figure out a way. Apalagi kalau masih muda, kejarlah mimpi kalian. Jangan gara-gara insecurity kalian tidak memperbolehkan partner kalian untuk berkembang dan terus mengeksplor apa yang mereka suka dalam hidup, ya kan? Karena kita semua kan dalam hidup ini kita terus berusaha untuk belajar. Mau kita masih remaja, udah dewasa muda, udah dewasa. At the end of the day, we're constantly learning. Kita mencari jati diri kita, mencari passion kita, mengajar mimpi kita, tapi juga membiarkan kita, partner kita melakukan hal yang sama. Be fair. Karena kalau kalian berdua
bahagia dengan diri kalian sendiri, otomatis relationship itu juga akan lebih baik karena apa yang kita bagi, apa yang kita share adalah juga kebahagiaan. Bener. Am I right? Yeah. And so my last statement is, bisakah kamu kasih kita 3 tips untuk mempunyai hubungan pacaran yang sehat versi Angga Yunanda? Salah satu yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik terhadap pasangan kita. Karena itu hal yang menurut aku susah sih buat bisa dilakukan oleh sebagian besar orang. Mensupport apapun yang terbaik buat pasangan aku gitu. Jadi jangan sampai ada kayak ngerasa karena dia pasangan gue, ya dia punya gue seutuhnya, dia nggak boleh ngapa-ngapain, gue kekang dia dan dia harus ikut apa yang menjadi aturan gue gitu. Dan itu sebenarnya hal yang salah gitu. Karena ya sejatinya ya kita sebenarnya punya hidup masing-masing, jadi kita juga punya mungkin waktu untuk ya fokus untuk diri kita sendiri juga, nggak 100% untuk pasangan kita. Dan yang terakhir mungkin ini yang sedang aku usahakan dan aku belajar sampai sekarang gitu. Waktu bareng pasangan itu hal yang penting dan itu ya ampun, susah. itu susah banget buat kamu. Dan aku ngambil 2 jam dari waktu kamu hari ini. Aku minta maaf. Enggak lah. Enggak, aman. Tapi aman kan? Yeah. You're helping out a friend, right? Aku nggak nyangka banget dengan jawaban-jawaban kamu tadi. Tapi in a good way. Tapi aku tahu sih kamu emang cowok yang baik. Jadi aduh, aku beruntung banget ada kamu hari ini. Angga, thank you so much untuk jadi bintang tamu pertama aku. Thank you so much. Dan aku sangat seneng kamu bisa datang walaupun kamu sibuk banget. Sangat merasa terhormat bisa ada di sini. Oh, thank you so much. Dan guys, itulah Bicara Cinta episode pertama. I hope you guys enjoyed it. Check out project kita yang akan tayang dalam beberapa bulan ke depan. Kalau kalian mau tahu scene apa yang membuat kita berdua deg-degan, ya kalian harus stay tuned. And remember guys, love does not hurt. Karena cinta yang sebenarnya itu ya cinta yang terus membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan terus bangkit dan membuat hidup kita lebih bahagia dan bermakna. That's right? Yeah. Alright, see you guys next time. Bye!